Halo guys, balik lagi di channel Bang Yopi Motovlog bareng gue Yopi. Oke, sekarang gue pengen ngebahas sesuatu yang berguna kali. Haruskah mengganti part ya, atau ya part lah. Haruskah mengganti part motor dengan harga yang lebih mahal? Oke, ini menarik sih buat gue. Gue lewat sini aja. Jalannya yang halus, jalannya rusak parah, males gua. Oke, jadi sesuai judulnya, haruskah mengganti dengan part lebih mahal? Oke, kita bahas satu-satu. Anjir. Oke, biasanya memang sih part yang harganya mahal tuh emang lebih bagus gitu kan, biasanya. Tapi ternyata kalau buat sehari-hari ya, kalau buat harian itu ternyata nggak semua part yang mahal itu lebih enak jatuhnya gitu kan, dibandingkan dengan part original ya, part standar pabrikan gitu. Karena ketika sebuah pabrikan ingin ingin memproduksi sebuah motor massal gitu ya, motor yang diproduksi secara banyak, itu dia risetnya itu kan berdasarkan riset harian, pemakaian harian gitu. Bukan seperti motor buat sirkuit gitu yang risetnya motor sirkuit gitu. Jadi terkadang memang justru part yang lebih murah harganya itu ada justru yang lebih enak dipakai buat harian gitu. Misalnya contoh ban ya. Misalnya pakai ban biasa gitu ya, ban original pabrikan deh gitu. Terus ganti ke Pirelli, Michelin Pilot Street, Pirelli Diablo misalnya gitu kan, apakah lebih enak gitu kan? Ternyata enggak juga ya, enggak semuanya sih, ada yang enak ada juga yang enggak gitu. Tapi kalau yang enggak enak di sini maksudnya adalah aspal di Indonesia pun beda juga dengan aspal di luar negeri gitu. Standarnya atau grade aspal di jalanan di Indonesia tuh beda dengan grade aspal di luar negeri gitu misalnya. Jadi standar pabrikan pun sebenarnya udah mencukupi untuk sekedar buat harian kita pakai motor gitu ya, menjelajah. Tinggal diperuntukannya aja buat apa. Misalnya pakai ban pacul nih, karena peruntukannya memang buat adventure gitu, ataupun jalan-jalan tanah yang banyak off-roadnya. Terus yang kedua misalnya pakai ban sport, tujuannya pengen apa nih? Pengen daya cengkram ban lebih maksimal di aspal, ataukah untuk keperluan sirkuit, keperluan balap, itu kan dibedakan lagi. Jadinya balik lagi ke kita sebagai konsumen pribadi ya, atau sebagai pengendara, kita harus pintar-pintar banget milih part motor yang sesuai dengan motor kita dan juga gaya berkendara kita gitu. Kalau misalnya gue berkendara kayak gue nih yang santai aja, santuy, nggak ngebut banget, nggak ngerem mendadak gitu, nggak suka late braking gitu, ya gue ganti upgrade pengeremannya sekedarnya aja. Gue cuma ganti kampas rem doang, gue belum ganti kayak misalnya pakai Brembo lah, terus misalnya selang remnya ganti juga merek Hell gitu kan. Itu menurut gue belum perlu saat ini gitu. Saat ini ganti kampas rem aja udah mencukupi bagi gue yang pengendara santai. Beda halnya jika gaya berkendaranya misalnya suka ngebut, suka ngerem mendadak, nah itu pasti kan lebih membutuhkan yang maksimal ya, effort yang maksimal dari motornya gitu. Misalnya kita mau ganti nih shock breakernya merek Öhlins gitu kan. Oke, Öhlins itu emang udah terkenal, udah nggak perlu diraguin lagi dah kualitasnya gitu kan, sebanding dengan harganya gitu. Tapi pertanyaannya adalah, ketika kita membeli Öhlins untuk kendaraan sehari-hari, apakah kita bisa memaksimalkan potensi kemampuan dari si Öhlins tersebut? Apakah kita bisa setting kemampuan dari Öhlins tersebut buat sehari-hari itu biar enak? Itu yang harus jadi pertimbangan juga. Karena percuma dong kalau kita udah ngeluarin budget banyak ya kan, uang mahal gitu, tapi hasilnya nggak maksimal, kan sayang juga. Nah, jadi misalnya ketika kita membeli Öhlins, kita harus setting dulu, settingnya kepada orang yang benar-benar mengerti tentang suspensi Öhlins tersebut gitu.
jangan asal setting. Itu ada apa sih, ada perhitungannya lah, ada beban pengendara berapa, terus kalau ada beban penumpangnya berapa gitu lah, ribet pokoknya. Ya itu sekedar saran gue aja sih, opini pribadi gue. Kalau misalnya kalian ataupun diri gue sendiri gitu pengen mengganti part motor, kita harus tahu benar-benar kemampuan dari part motor tersebut dan tahu cara memaksimalkan kemampuan part tersebut. Jangan sampai uang yang kita keluarin tuh akhirnya sia-sia gitu kan, hanya sekedar ingin apa ya, ingin menunjukkan status sosial gitu misalnya kan, atau sekedar ingin pamer aja gitu. Ya itu aja sih video gue kali ini. Sebaiknya tentang apa ya, tentang opini pribadi lah jatuhnya ya. Jadi baik lagi masing-masing ke pengendara ya, yang punya uang juga tergantung budgetnya juga sih. Kalau gue mah ya ala kadarnya aja lah, standar pabrikan pun udah oke menurut gue, tinggal tambahin dikit-dikit aja biar manis gitu tampilan, dan juga secara performance lebih oke aja, udah gitu aja, nggak perlu sampai puluhan juta sih, nggak juga sih. Oke guys, sekian pendapat gue kali ini di video ini. Jangan lupa subscribe channel gue, like video gue, share di media sosial kalian, jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan video-video terbaru dari gue. Kalau kalian ada apa ya, ada komen-komen juga atau pendapat-pendapat, boleh tulis di komen ya. Gue soalnya suka baca-baca komen-komen sih. Dan jangan lupa follow Instagram gue @bangyobi_motovlog biar gue jadi selebgram, oke? Biar gue jadi apa ya? Songong banget anjay. Ya udahlah, itu aja video gue kali ini ya. Sampai jumpa di video gue berikutnya. Dadah.